Episode 54. Bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Tanya David pada sang papa yang terlihat duduk berdiam diri. Entahlah Fit, yang jelas surat cerainya akan papa urus secepatnya. Papa tidak mau Miranda hadir lagi dalam kehidupan kita. Cukup sudah kesalahan papa dengan menikahinya. Papa tidak bisa bayangkan jika dia berhasil mencelakai Dara. Papa benar-benar berdosa. Maafkan aku, Pak. Bukan kamu yang harus minta maaf, tapi Papa Fit. Papa yang gegabah untuk menikah lagi. Andai saja dulu Papa tetap sendiri. Memang tidak ada yang bisa menggantikan posisi mama kamu, aku, Pak Haris. Sudahlah, Pak. Jangan menyesali diri. Dara juga tidak kenapa-kenapa. Miranda hanya wanita yang gila harta, Pak. Dia tahu harta Papa ada semua padaku, jadi dia ingin mencelakai Dara karena sakit hati. Jelas David dan diangguki Pak Haris. Untung saja semuanya sudah kamu kuasai. Kalau tidak sudah pasti wanita gila itu akan memaksa Papa dengan semua kegilaannya. Aku akan selalu melindungi Papa dan Dara semampuku, ucap David memeluk tubuh sang papa. Seminggu sudah berlalu, Harry sendiri sudah meletakkan anaknya di panti asuhan. Hanya itu satu-satunya cara yang dia bisa lakukan saat ini. Karena ibunya tidak mau menerima anak itu dengan alasan bukan cucunya. Sebenarnya Harry mau saja merawatnya, tapi untuk saat ini dia harus bekerja. Jika ibunya berbaik hati merawat anak itu, Harry yang akan mengirimkan uang setiap bulannya. Tapi ibu Harry terlalu malu mengakui anak itu. Apalagi hampir seluruh warga tahu kalau Harry menikahi mantan pelacur dan kini kembali lagi menjadi pelacur setelah mereka bercerai. Maafkan ayah, nak. Hanya ini jalan satu-satunya yang ayah punya. Jika ayah sudah menikah lagi, akan ayah jemput kamu kembali dan tiap bulan akan ayah kirimkan kamu uang, ucap Harry pada bayi perempuan mungil itu. Bayi yang tak berdosa tapi harus menanggung akibat perceraian orang tuanya. Bu, titip anak saya ya. Tiap bulannya akan saya kirimkan uang untuk beli susu ke rekening yayasan, Bu, ucap Harry. Iya, nak Harry. Terima kasih. Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Karena panti ini sudah mau menampung anak saya, ujar Harry lagi. Harry mencium kening anaknya lalu segera pamit. Air matanya menetes saat hendak pergi. Seharusnya anak perempuan mendapatkan perlindungan dari seorang ayah, tapi justru diletakkan di panti asuhan. Sungguh miris. Harry merasa dia menjadi seorang ayah yang tidak berguna, tapi mau bagaimana lagi? Dia harus bekerja demi menghidupi dirinya dan anak perempuannya ini. Kali ini Harry benar-benar ingin bekerja dan mengumpulkan uang untuk tabungan agar bisa membuka usaha dan bersama dengan anaknya. Kenapa aku tidak tahu, Mas? Tanya Dara. Ceritanya panjang sayang, Mas tidak mau kamu terpikir oleh itu. Karena kamu sedang hamil. Tapi aku juga harus tahu, Mas. Bukannya seperti orang bego begitu. Kesal Dara karena hanya dia yang tidak tahu kejadian Miranda di penjara. Saat ini sepasang suami istri itu tengah menginap di rumah Pak Haris. Sudah 2 hari ini sang papa tidak enak badan membuat David dan Dara berinisiatif menemaninya. Tapi Dara tak melihat Miranda dan saat bertanya pada sang bibi, Bibi mengatakan kalau Miranda di kantor polisi sudah seminggu ini dan Pak Haris sedang mengurus perceraian mereka. Betapa malunya Dara, karena lebih tahu pembantu daripada dirinya yang berstatus menantu. Aku mau kamu ceritain semuanya, Mas. Iya, nanti malam sayang. Jangan sekarang, kasihan Papa, bujuk David yang melihat Dara cemberut.
Dara menutup mulutnya terkejut mendengar cerita David kalau Miranda akan mencelakai dirinya. Benar-benar wanita jahat dia. Jadi papa menceraikannya, Mas? Tanya Dara dan diangguki David. Kasihan papa, Mas. Pasti beliau sangat terpukul. Mau bagaimana lagi sayang? Itu sudah menjadi pilihan papa. Mas juga tidak tahu sebelumnya, tapi papa mengikhlaskan Miranda, mau bagaimana lagi. Jika papa mempertahankannya juga akan menjadi petaka nantinya, jadi lebih baik diakhiri. Mending kita melihat papa sedih sekarang daripada papa harus merenggang nyawa di tangan Miranda, jelas David. Dara tak habis pikir kenapa ada wanita sejahat Miranda. Apa karena dia sudah dibutakan oleh cintanya pada David? Tapi jika cinta, kenapa dulu berselingkuh dari David dan sekarang justru mengemis? Atau gila harta? Entah apa jawabannya, hanya Miranda yang tahu. Sayang, panggil David yang melihat Dara melamun. Kenapa, Mas? Kamu kenapa malah bengong begitu? Entar kesambet lu. Nggak baik ibu hamil banyak bengong. Cuma kepikiran papa. Takut malah papa sakit nantinya, Mas, karena berpisah dengan Miranda. Bukannya mereka sudah cukup lama menikah. Setelah anak kita lahir pasti papa bahagia. Dan akan melupakan Miranda, sayang. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk anak kita nanti. Tenang saja, jangan begitu khawatir, hanya menunggu beberapa bulan saja lagi. Jelas David membuat Dara mengusap perutnya lembut. Anaknya nanti akan menjadi cucu pertama dalam keluarga dia dan David sudah pasti akan jadi penguasa. Betapa beruntungnya Dara bisa menikah dengan David. Kehidupan yang tidak pernah dia impikan selama ini justru datang menghampirinya. Sungguh nikmat yang tiada terkira. Bu, biarkan dia di panti asuhan, aku akan mengirimkan uang setiap bulannya. Jika ibu berkenan, lihat saja sekali-kali, Bu, ujar Harry. Ibu malu, Ri. Malu. Isak sang ibu. Sebenarnya dia tak ingin membuang bayi itu dari rumahnya jika itu anak yang jelas, tapi kini Harry dan Rania bercerai lagi. Dan Rania seorang wanita malam, apa kata tetangganya? Jika tahu semua itu sudah pasti mereka akan dicemooh. Maafkan aku, Bu. Aku hilaf, ujar Harry. Dia sudah pernah bermain-main dengan pernikahan, mungkin ini karma yang dia dapatkan karena sudah membohongi pernikahan yang diimpikan oleh ibunya. Dara hidup enak di Jakarta sana. Keluarganya serba berkecukupan, dan kamu, Ibu Harry tak meneruskan ucapannya, dia hanya menangis. Maafkan aku, Bu. Aku menyesal, aku Harry. Ibu kecewa sama kamu, Ri. Andai saja dulu kamu tak begini, sudah pasti Dara juga tak akan selingkuh dan ibu sudah punya cucu yang lucu. Bu, ini semua sudah suratan takdir. Aku akan menata hidupku kembali, Bu. Dan aku janji tidak akan menikahi perempuan sembarangan lagi. Harry berpikir sejenak, memang jika dia tak memiliki istri lain, sudah pasti Dara akan dibawanya dimanapun dia kerja dan intensitas pertemuan mereka juga akan lebih banyak. Dia akan membiarkan Dara hamil hingga mereka memiliki anak, dan Dara tak bisa selingkuh hingga mereka hidup bahagia sesuai dengan keinginan Dara sewaktu pertama mereka menikah dulu. Tapi semua impian itu hancur. Hanya kenangan kemanjaan Dara yang Harry ingat saat ini. Harry sangat-sangat menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. Beberapa bulan berlalu, huk, huk. Suara tangisan bayi menggema di rumah besar berlantai 2 itu. Kap, kap, kap. Sayangnya papa. Sabar ya, mama lagi mandi, ujar David berusaha menenangkan sang anak. Dara seminggu yang lalu baru saja melahirkan putra mereka, Satria Raka Bumi.
Nama bayi lelaki yang sekarang jadi perbincangan di setiap rumah. Bahkan Ibu Dara pun tidak mau pulang ke kampung lagi karena menjaga sang cucu. Dara keluar dari kamar mandi dengan mengenakan balutan handuk. Membuat mata David tak bisa berkedip. "Kenapa, Pak?" tanya Dara. "Mungkin haus, Ma." Dara segera mendekati sang anak dan langsung menyusuinya. "Ma, jadi kapan bisa buka puasanya?" tanya David. "Masih juga seminggu, Mas." "Jadi berapa lama lagi, sayang?" "Beri aku kepastian," ucap David yang sudah mulai frustasi. "Masih 1 bulan lebih, Mas," jawab Dara sambil terus menyusui sang anak. "Kalau asteris boleh. Apa kamu mau saingan dengan Satria?" tanya Dara membuat David menyengir kuda. "Kalau pakai mulut kan juga bisa, sayang. Seperti biasa saat kamu datang bulan dulu. Nanti akan aku pikirkan," jawab Dara membuat David tersenyum kecil karena masih ada harapan untuknya. Harry kini benar-benar sudah berubah. Dia mengumpulkan uangnya untuk menabung di masa depan. Dia ingin kembali ke kampung halaman agar hidup lebih tenang dan bisa dekat dengan anaknya. Tiap bulan dia selalu rutin mengirimkan untuk ke panti tempat anaknya dirawat. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini untuk menebus kesalahannya pada bayi tak berdosa itu. "Nggak kepikiran nikah lagi, Ri?" tanya Kang Doni. "Belum, Kang. Belum ada kepikiran ke sana. Aku mau menata hidup terlebih dahulu. Jika memang sudah ada jodoh yang tepat baru aku pikirkan," jawab Harry. "Baguslah, setidaknya ada yang merawat anakmu nanti. Aku ingin cari perempuan yang benar-benar mau menerima aku dan masa laluku, Kang. Jangan melihatku sendiri, ada anak yang harus dia jaga juga," ujar Harry dan diangguki Kang Doni setuju. "Ayah selalu menghubungi Bu. Dia minta ibu pulang." "Aduh Dara, ibu sudah katakan pada ayah untuk menyusul ke sini. Nanti setelah acara syukuran Satria kami pulang bersama. Untuk saat ini ibu belum mau berpisah dari Satria. Kecuali kamu izinkan ibu bawa Satria pulang kampung." Canda Ibu Dara. "Bisa digorok aku sama Mas David, Bu. Orang anaknya nangis saja dia sampai nggak mau tidur buat jagain Satria," cerita Dara. "Beruntung banget kamu ya, Ra. Dapat suami kaya, David. Mana kaya penyayang lagi. Kamu bagai ratu di sini. Apalagi Pak Haris juga baik sama kamu. Baru lahir saja Satria sudah punya 50% saham." "Iya, Bu. Aku juga bersyukur. Tapi menikah dengan Mas Harry membuatku tahu satu hal, Bu." "Apa?" tanya Ibu Dara penasaran. Ternyata seorang ibu bisa salah memilih untuk anaknya. "Nggak semua orang tua benar ya, Bu," ucap Dara terkekeh kecil. "Durhaka kamu," Ra, kesal Ibu Dara. "Hahaha, ampun Bu. Maaf," ujar Dara terkekeh karena sudah menjahili sang ibu. Lengkap sudah kebahagiaan Dara. Meskipun diawali dengan kesalahan, tapi Tuhan punya rencana lain di balik semua kisah hidupnya. Tamat.